Ulangan pasal 6 ayat 1-25. Dan inilah perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Yahwe, Elohimmu, perintahkan untuk mengajar kamu, agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya, supaya seumur hidupmu, engkau takut akan Yahwe, Elohimmu, dan memelihara segala ketetapan dan perintahnya yang aku perintahkan kepadamu dan anakmu dan cucumu, dan supaya lanjut umurmu. Dengarkanlah, hai orang Israel, perhatikan dan lakukanlah, supaya baik keadaanmu dan supaya engkau bertambah banyak, seperti yang telah Yahwe, Elohim leluhurmu, janjikan kepadamu, di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai Israel, Yahwe, Elohim kita, Yahwe itu esa. Kasihilah Yahwe, Elohimmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dan akan terjadi, apabila Yahwe, Elohimmu, membawa engkau masuk ke negeri yang Dia telah bersumpah kepada leluhurmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak engkau bangun, dan rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang yang baik, yang tidak engkau isi, dan sumur-sumur yang tidak engkau gali, dan kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak engkau tanami, dan engkau makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Yahwe, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut kepada Yahwe, Elohimmu, engkau harus beribadah kepada Dia dan engkau harus bersumpah demi namanya. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu, sebab, Yahwe, Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahwe, Elohimmu, tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Yahwe, Elohimmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu memelihara dengan tekun perintah-perintah Yahwe, Elohimmu, dan kesaksian serta ketetapannya yang telah Dia perintahkan kepadamu. Dan engkau harus melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Yahwe, supaya baik keadaanmu dan engkau dapat masuk serta memiliki negeri yang baik, yang Yahwe telah bersumpah kepada leluhurmu, untuk mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang telah Yahwe katakan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, dengan mengatakan, apakah kesaksian, dan ketetapan, serta peraturan yang telah Yahwe, Elohimmu, perintahkan kepadamu. Maka engkau harus mengatakan kepada anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Yahwe membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Dan Yahwe memberikan tanda-tanda, dan keajaiban-keajaiban yang besar dan yang menyusahkan Mesir, Fir'aun, dan seisi rumahnya di depan mata kita. Dan Dia telah membawa kita keluar dari sana untuk membawa kita masuk dan memberikan kepada kita negeri yang Dia telah bersumpah kepada leluhur kita. Dan Yahwe memerintahkan kita untuk melakukan semua ketetapan ini dan untuk takut akan Yahwe, Elohim kita, demi kebaikan kita sepanjang masa, dan supaya menjaga kita tetap hidup seperti hari ini. Maka hal itu akan menjadi kebenaran bagi kita, ketika kita memerhatikan untuk melakukan semua perintah ini di hadapan Yahwe, Elohim kita, seperti yang telah Dia perintahkan kepada kita. Ulangan pasal 7 ayat 1-26. Bila mana Yahwe, Elohimmu, membawa engkau masuk ke negeri yang kesana engkau memasukinya untuk memilikinya, dan Dia menghalau banyak bangsa dari hadapanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, dan Yahwe, Elohimmu, menyerahkan mereka ke hadapanmu, maka engkau harus menghantam mereka, engkau harus sungguh-sungguh menumpas mereka, engkau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan mereka atau menunjukkan kemurahan kepada mereka. Janganlah engkau berbesan dengan mereka, anak perempuanmu janganlah engkau berikan kepada anak laki-lakinya dan anak perempuannya janganlah engkau ambil bagi anak laki-lakimu. Sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang dari mengikutiku, karena mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lain, sehingga murka Yahwe akan bangkit terhadapmu dan Dia akan membinasakan engkau dengan segera. Namun kamu harus melakukan sesuatu terhadap mereka. Dengan cara ini, kamu harus merobohkan mezbah-mezbah mereka, meremukkan batu-batu berhala mereka,
meremukkan tugu-tugu berhala mereka dan kamu harus membakar patung-patung mereka dengan api. Karena engkaulah umat yang kudus bagi Yahwe, Elohimmu, Yahwe, Elohimmu, telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di muka bumi. Bukan karena kamu lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain maka Yahwe telah menaruh kasih-Nya kepadamu dan menjatuhkan pilihan atas kamu, karena kamu adalah yang terkecil dari segala bangsa. Sebaliknya, karena Yahwe mengasihimu dan karena Dia memegang janji yang telah Dia ikrarkan kepada leluhurmu, maka Yahwe telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebas kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Oleh karena itu ketahuilah, bahwa Yahwe, Elohimmu, Dialah Elohim, Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan bermurah hati kepada mereka yang mengasihi Dia dan yang memelihara perintah-Nya sampai kepada beribu-ribu generasi, dan membalaskan kepada setiap orang yang membenci Dia, dengan menghancurkannya. Dia tidak akan menunda untuk memberi pembalasan kepada orang yang membenci Dia di hadapannya. Dan engkau harus memelihara semua perintah, dan ketetapan, dan peraturan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, supaya engkau melakukannya. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan semua peraturan itu serta melakukannya, maka Yahwe, Elohimmu, akan memegang perjanjian dan kemurahan-Nya yang telah Dia ikrarkan dengan sumpah kepada leluhurmu. Dan Dia akan mengasihi engkau dan akan memberkati engkau dan akan membuat engkau banyak. Dan Dia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil tanahmu, gandummu dan anggur barumu dan minyak barumu, anak-anak lembumu dan anak-anak kambing dombamu, di tanah yang Dia telah bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan menjadi yang diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada pria yang mandul atau wanita yang mandul di antaramu, atau di antara hewanmu. Dan Yahwe akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan Dia tidak akan menimpakan ke atasmu penyakit apapun yang engkau kenal di Mesir. Sebaliknya, Dia akan memberikannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dan engkau akan menelan segala bangsa yang telah Yahwe, Elohimmu, serahkan kepadamu. Janganlah matamu berbelas kasihan kepada mereka dan janganlah beribadah kepada ilah-ilah mereka, karena hal itu akan menjadi jerat bagimu. Apabila engkau berkata di dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut terhadap mereka, engkau harus selalu mengingat bahwa Yahwe, Elohimmu, telah melakukannya terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang telah matamu lihat dan tanda-tanda, serta keajaiban-keajaiban tangan yang kuat, dan lengan yang teracung yang dengannya Yahwe, Elohimmu, membawa engkau keluar. Demikianlah akan Yahwe, Elohimmu, lakukan terhadap semua bangsa yang mukanya engkau takuti. Dan Yahwe, Elohimmu, akan mengirim belalang ke tengah-tengah mereka sampai orang-orang yang tertinggal dan mereka yang menyembunyikan diri dari hadapanmu binasa. Janganlah engkau gentar kepada mereka, karena Yahwe, Elohimmu, ada di tengah-tengahmu, yakni Elohim yang agung dan dahsyat. Dan Yahwe, Elohimmu, akan menghapus bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka sekaligus, supaya jangan binatang di padang meningkat melebihimu. Dan Yahwe, Elohimmu, akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan menghancurkan mereka dengan kehancuran yang besar sampai mereka punah. Dan Dia akan menyerahkan raja-raja mereka ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau membinasakan mereka. Kamu harus membakar patung-patung ilah mereka dengan api. Janganlah engkau mengingini perak dan emas mereka, atau mengambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat olehnya, karena hal itu adalah kekejian bagi Yahwe, Elohimmu. Dan engkau jangan membawa suatu kekejian ke dalam rumahmu, atau engkau akan menjadi barang bakti seperti itu. Engkau harus benar-benar merasa jijik padanya dan engkau harus benar-benar membencinya, karena itu adalah barang bakti. Ulangan pasal 8 ayat 1-20. Segala perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu pelihara dengan melakukannya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang Yahwe telah bersumpah kepada leluhurmu. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahwe, Elohimmu, telah menuntunmu selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan membuktikan engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dan Dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahwe. Pakaianmu tidaklah menjadi lapuk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan engkau telah mengenal dengan hatimu, bahwa sebagaimana seorang pria mendidik anak laki-lakinya, demikianlah Yahwe, Elohimmu, mendidik engkau. Dan engkau telah memelihara perintah-perintah Yahwe, Elohimmu, dengan hidup menurut jalannya dan takut akan Dia. Sebab Yahwe, Elohimmu, yang membawa engkau masuk ke sebuah negeri yang baik, sebuah negeri dengan aliran-aliran air, mata air dan danau-danau yang muncul di lembah-lembah dan bukit-bukit, sebuah negeri gandum, dan jelai, dan pohon anggur, dan pohon ara, dan delima, sebuah negeri minyak zaitun dan madu, sebuah negeri tempat engkau makan roti tanpa kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan apapun di negeri itu, yang batunya mengandung besi dan engkau akan menggali tembaga dari gunung-gunungnya. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Yahwe, Elohimmu, di dalam negeri yang baik yang telah Dia berikan kepadamu. Awasilah dirimu, supaya engkau jangan melupakan Yahwe, Elohimmu, dengan tidak memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, serta ketetapan-ketetapannya yang sungguh-sungguh aku perintahkan kepadamu hari ini, agar jangan sesudah engkau makan dan menjadi kenyang, dan engkau membangun rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan kawanan lembumu serta kawanan dombamu bertambah banyak, dan perak serta emas bertambah banyak bagimu, dan semua yang ada padamu bertambah banyak. Lalu hal itu meninggikan hatimu dan engkau melupakan Yahwe, Elohimmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau di padang gurun yang besar dan menakutkan dengan ularnya yang ganas dan kalajengking serta tanah gersang yang tiada air, yang mengeluarkan air bagimu dari batu cadas yang keras, yang memberi engkau makan mana di padang gurun yang leluhurmu tidak mengenalnya dalam rangka merendahkan hatimu dan dalam rangka membuktikan engkau, sehingga melakukan yang baik bagimu pada akhirnya. Lalu engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang telah membuat kekayaan ini menjadi milikku. Namun engkau harus mengingat Yahwe, Elohimmu, karena Dialah yang memberikan kepadamu kekuasaan untuk memperoleh kekayaan, dalam rangka meneguhkan perjanjian yang telah Dia ikrarkan kepada leluhurmu seperti hari ini. Dan akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahwe, Elohimmu, dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembahnya, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang Yahwe binasakan di hadapanmu, demikianlah kamu akan binasa karena kamu tidak mendengarkan suara Yahwe, Elohimmu. Ulangan pasal 9 ayat 1-29. Dengarlah, hai Israel, engkau akan menyeberangi Yordan pada hari ini untuk masuk merebut bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, Bani Enak, yang telah engkau kenal dan dengar dari orang yang mengatakan, siapakah yang dapat bertahan di hadapan Bani Enak? Oleh karena itu, ketahuilah pada hari ini bahwa Yahwe, Elohimmu, Dialah yang berjalan di depanmu seperti api yang menghanguskan. Dia akan menghancurkan mereka dan Dia akan membawa mereka tunduk di hadapanmu supaya engkau menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang telah Yahwe katakan kepadamu. Ketika Yahwe, Elohimmu, menghalau mereka dari hadapanmu, biarlah engkau tidak berkata di dalam hatimu dengan mengatakan, Yahwe telah membawa aku masuk untuk memiliki negeri ini karena kebenaranku. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah yang membuat Yahwe mengalihkan milik mereka ke hadapanmu. Itu bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu sehingga engkau pergi untuk memiliki negeri mereka. Namun Yahwe, Elohimmu, menghalau mereka dari hadapanmu karena kefasikan bangsa-bangsa itu, dan supaya meneguhkan firman yang Yahwe telah bersumpah kepada leluhurmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ketahuilah bahwa Yahwe, Elohimmu, memberikan negeri yang baik ini kepadamu untuk memilikinya bukan karena kebenaranmu, karena engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ingat, janganlah lupa bagaimana engkau telah membuat Yahwe, Elohimmu, murka di padang gurun, bahkan sejak hari engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu masuk ke tempat ini, kamu telah menjadi yang memberontak terhadap Yahwe. Bahkan, di Horeb kamu membuat Yahwe murka dan Yahwe menunjukkan murkanya melawan kamu untuk memusnahkanmu. Ketika aku pergi naik ke gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang Yahwe adakan dengan kamu, dan aku tinggal 40 hari 40 malam di gunung itu aku tidak makan roti dan tidak minum air dan Yahwe memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulis dengan jari Elohim dan di atasnya tertulis semua firman yang telah Yahwe katakan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api,
pada hari perkumpulan. Maka terjadilah, pada hari terakhir dari 40 hari dan 40 malam itu, Yahwe memberikan kepadaku 2 loh batu, loh perjanjian itu. Kemudian berfirmanlah Yahwe kepadaku, bangun, turunlah dengan segera dari sini, karena bangsamu yang telah engkau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk, mereka dengan segera menyimpang dari jalan yang telah aku perintahkan kepada mereka, mereka telah membuat sebuah patung tuangan bagi dirinya. Dan Yahwe berfirman kepadaku dengan mengatakan, aku telah melihat bangsa ini, dan lihatlah, inilah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku sendiri yang membinasakan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi aku akan membuat dari antaramu suatu bangsa yang lebih kuat dan lebih besar daripada mereka. Maka aku berpaling, lalu turun dari gunung itu, dan gunung itu terbakar dengan api, dan kedua loh perjanjian itu ada di tanganku. Dan aku menyaksikan, dan lihatlah, kamu telah berbuat dosa melawan Yahwe, Elohimmu, dan kamu telah membuat patung anak lembu tuangan bagi dirimu sendiri, kamu dengan segera menyimpang dari jalan yang telah Yahwe perintahkan kepadamu. Dan aku memegang kuat-kuat kedua loh itu dan melemparkannya dari tanganku, lalu memecahkannya di depan matamu. Dan aku sujud di hadapan Yahwe 40 hari 40 malam, seperti saat pertama, aku tidak makan roti dan tidak minum air, karena semua dosamu yang telah kamu perbuat, yang jahat dalam pandangan Yahwe, sehingga membuatnya murka. Sebab aku takut akan kegeraman dan murka yang Yahwe timpakan terhadapmu, sehingga membinasakan kamu. Namun, kali ini pun Yahwe mendengarkan aku. Dan Yahwe menyatakan dirinya sangat murka kepada Harun, untuk membinasakannya, dan pada waktu itu aku pun berdoa untuk Harun. Dan aku mengambil dosamu yang telah kamu buat, yakni anak lembu itu. Lalu aku membakarnya dengan api, menghancurkannya, dan menggilingnya sampai halus seperti debu, dan aku melemparkan abunya ke aliran sungai yang turun dari gunung. Dan di Tebera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa kamu membangkitkan murka Yahwe. Dan ketika Yahwe mengirim kamu keluar dari Kades Barnea, dengan mengatakan, naiklah dan milikilah negeri yang telah aku berikan kepadamu itu. Tetapi kamu memberontak melawan firman Yahwe, Elohimmu, dan tidak percaya kepadanya serta tidak mendengarkan suaranya. Kamu telah menjadi orang yang memberontak melawan Yahwe sejak hari aku mengenalmu. Dan aku sujud di hadapan Yahwe 40 hari dan 40 malam, supaya aku merendahkan diriku, karena Yahwe telah berfirman untuk memusnahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Yahwe, dan berkata, ya, Tuhan Yahwe, jangan musnahkan umatmu dan pusakamu yang telah engkau tebus dengan kebesaranmu, yang telah engkau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah akan hamba-hambamu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah melihat sikap keras kepala bangsa ini, baik kefasikannya ataupun dosanya, supaya negeri dari tempat engkau membawa kami keluar. Jangan berkata, sebab Yahwe tidak mampu membawa mereka masuk ke negeri yang Dia janjikan kepada mereka, dan karena Dia membencinya, maka Dia membawa mereka keluar untuk membunuhnya di padang gurun. Dan mereka adalah umatmu dan pusakamu, yang telah engkau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Ulangan pasal 10 ayat 1-22. Pada waktu itu berfirmanlah Yahwe kepadaku, pahatlah bagimu 2 loh batu seperti yang pertama, dan naiklah ke gunung, kepadaku, dan engkau harus membuat bagi dirimu sebuah tabut dari kayu. Dan aku akan menuliskan pada kedua loh itu firman yang terdapat pada loh yang pertama yang telah engkau pecahkan itu, kemudian engkau harus meletakkannya di dalam tabut itu. Dan aku membuat sebuah tabut dari kayu akasia dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang pertama, kemudian pergi naik ke gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan dia menulis pada loh itu menurut tulisan yang terdahulu, 10 firman yang telah Yahwe katakan kepadamu di gunung dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Dan Yahwe memberikannya kepadaku. Lalu aku berbalik dan turun dari gunung, dan meletakkan kedua loh itu di dalam tabut yang telah aku buat. Dan kedua loh itu tersimpan di sana, seperti yang Yahwe perintahkan kepadaku. Dan Bani Israel berangkat dari Birot Bene Yakan ke Mosera. Harun mati dan dikuburkan di sana. Lalu Eleazar, anaknya bertindak sebagai imam menggantikannya. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu negeri dengan aliran-aliran air. Pada waktu itu Yahwe memisahkan suku Lewi untuk membawa tabut perjanjian Yahwe, untuk berdiri di hadapan Yahwe, dan untuk melayaninya dan untuk memberkati dalam namanya, sampai hari ini. Karena itu suku Lewi tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersama saudara-saudaranya. Yahwe adalah milik pusakanya, seperti yang telah Yahwe,
Elohimmu, katakan kepadanya. Maka aku tinggal di gunung itu 40 hari 40 malam seperti saat pertama. Dan Yahwe mendengarkan aku pada saat itu juga, sehingga Yahwe tidak membinasakan engkau. Dan Yahwe berfirman kepadaku, bangkitlah. Berjalanlah di depan bangsa itu supaya mereka masuk dan memiliki negeri yang aku telah bersumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan sekarang, hai Israel, apakah Yahwe, Elohimmu, telah meminta sesuatu darimu selain takut akan Yahwe, Elohimmu, dengan hidup menurut segala jalannya, dan dengan mengasihi Dia, dan dengan melayani kepada Yahwe, Elohimmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan memelihara perintah-perintah Yahwe dan ketetapan-ketetapannya, yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini agar baik bagimu. Lihatlah, langit, bahkan langit dari langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya, adalah kepunyaan Yahwe, Elohimmu. Sesungguhnya Yahwe berkenan kepada leluhurmu, mengasihi mereka, dan Dia memilih keturunan mereka, yakni kamu, dari semua bangsa, seperti hari ini. Dan kamu harus menyunat kulit hatan hatimu dan janganlah kamu mengeraskan tengkukmu lagi. Sebab Yahwe, Elohimmu, Dialah Elohim atas segala ilah dan Tuhan atas segala Tuhan, Elohim yang besar, yang perkasa dan yang ditakuti, yang tidak memandang muka, juga tidak menerima suap. Yang menjalankan keadilan bagi anak yatim dan janda, dan yang mengasihi orang asing dengan memberikan makanan serta pakaian kepadanya. Dan kamu harus mengasihi orang asing karena kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Yahwe, Elohimmu, engkau harus melayani Dia dan bergantung kepadanya, dan engkau harus bersumpah demi namanya. Dia harus menjadi pujianmu, dan Dia harus menjadi Elohimmu, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan menggetarkan ini bagimu, yang matamu telah melihatnya. Leluhurmu pergi turun ke Mesir dengan 70 orang, tetapi sekarang Yahwe, Elohimmu, telah membuat engkau seperti bintang-bintang di langit karena bertambah banyak.